bagaimana status dari Panji Gumilang ini. Panji Gumilang ini dikatakan sesat, dan kalau sesat itu apakah hanya sesat saja, tidak sampai pada murtad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, barangkali ada yang masih belum subscribe. Pemirsa yang baru menemukan channel ini, monggo di subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah kolom komentar video ini. Dan perlu diketahui ya, bagi untuk komentar yang berpotensi kurang sopan akan terhapus otomatis, akan dihapus oleh sistem YouTube secara otomatis. Mohon maaf ya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini sudah berlarut-larut, sudah 1 bulan lebih masalah pemberitaan Panji Gumilang ya. Kesesatan demi kesesatan, penyimpangan demi penyimpangan terus bermunculan dari Panji Gumilang ya. Sudah banyak tokoh-tokoh dan ustadz, kiai, juga para YouTuber muslim yang mengomentari ataupun meluruskan pemahaman-pemahaman dari Panji Gumilang ini. Untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana status dari keyakinan dari Panji Gumilang ini ya, secara hukum Islam bagaimana, kemudian menurut pandangan MUI bagaimana ya. Nanti kita jelaskan apakah Panji Gumilang ini dikatakan sesat, dan kalau sesat itu apakah hanya sesat saja, tidak sampai pada murtad ya. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Para pemirsa, di sini akan membacakan sebuah kitab yaitu Sulam Taufik ya, halaman 9 sampai dengan halaman 10. Apakah keyakinan dari Panji Gumilang itu masuk kriteria sesat atau justru kafir? Ini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu salah satu aksamin, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Hal-hal murtad ya, hal-hal yang menyebabkan murtad itu ada 3 macam, yaitu keyakinan, yang murtad secara keyakinan, wa af'alun dan perbuatan, wa aqwalun dan perkataan ya. Terus wa kullu qismin yadasha'abu syu'aban kasiratan wa minal awwali asyakku fillah aw fi rasulillah aw fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awis sawabi awil iqabi wa nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi. Ya, di sini ya, murtad banyak macamnya, bercabang-cabang. Di antaranya yang pertama adalah ragu tentang keberadaan Allah. Alfi rasulihi, atau ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad ataupun tidak percaya. Awil Qur'ani, atau ragu terhadap Al-Qur'an. Awil yaumil akhir, atau ragu terhadap hari kiamat, hari akhir. Awil jannati, atau ragu tentang keberadaan surga. Awil nari, atau ragu tentang keberadaan neraka. Awil sawabi, atau ragu tentang keberadaan pahala. Awil iqabi, atau tentang siksa neraka ya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Mimma huwa mujma'un alaihi, dari suatu yang sudah disepakati oleh ulama.
Awi taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi au nasaba lahu sifatan yajibu tansihuhu enhanha ijma'an, atau meyakini Allah tidak mempunyai sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh Allah, tidak percaya ya. Seperti sifat ilmu atau sifat-sifat yang lain ya. Atau malah menisbatkan Allah dengan sifat yang tidak pantas dimiliki oleh Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Seperti contoh kal jismi, Allah menjisimkan Allah, Allah mempunyai jisim. Ya, ini termasuk sifat-sifat yang tidak layak untuk dimiliki oleh Allah. Aw halal muharraman, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan bil ijma'i dengan sepakatnya ulama. Artinya dalam Al-Quran sudah dijelaskan hal tersebut haram dan ulama sepakat. Makluman minad dini bidarurah, sudah secara pasti diketahui dalam agama tersebut. Mimma la yakhfa alaihi, dari sesuatu yang sudah tidak samar lagi, artinya sudah jelas. Kazina, seperti haramnya zina, wal liwat homo, wal qatli pembunuhan, wasyarikoti dan pencurian. Nah ini jadi orang-orang yang meyakini bahwasanya sesuatu yang sudah nyata-nyata diharamkan dalam Al-Quran, disepakati oleh ulama, seperti zina, liwat, membunuh, mencuri ini, wal ghasab, dan mengambil hak orang lain, itu ya, menyebabkan kafir atau murtad. Au harrama halalan, atau mengharamkan sesuatu yang halal, kadzalik begitu juga menyebabkan kafir, kal bai'i, seperti jual beli, wan nikah, mengharamkan nikah. Au nafyi wujubin mujma'in alaihi, atau malah menafikan kewajiban yang telah disepakati. Artinya kewajiban yang sudah ada perintahnya dalam Al-Quran itu diingkari. Kas sholawatil khamsih, seperti sholat 5 waktu. Jadi kalau meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka hukumnya kafir. Au sajidatin minha, atau mengingkari salah satu sujud dalam sholat tersebut. Wazakati, dan juga mengingkari wajibnya zakat. Wasomi, mengingkari wajibnya wajibnya puasa. Wal haji, dan haji. Nah, di sini termasuk merubah haji ya. Seharusnya haji itu ke Baitullah, kok hanya ke Az-Zaitun. Ini juga yang menyebabkan demikian. Waludu'i, atau wudu au jaba ma'alam yajib, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi ini disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas dalam kitab ini, bahwasanya menafikan atau menentang kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran itu hukumnya kafir. Lalu bagaimana menurut ulama, terutama ulama Indonesia, yaitu yang berada dalam organisasi MUI, organisasi yang didirikan oleh pemerintah, yaitu MUI. Menurut MUI ya, yang telah dirumuskan oleh MUI, yang masuk kriteria ajaran sesat, dikatakan ajaran sesat itu ada 10 poin, yaitu 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Nah, ini 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 9. Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib 5 waktu. Nah ini sudah masuk ya.
Ada di sini sudah. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Meskipun sudah memenuhi sebagian indikator 10 poin ini, apabila ada pada Panji Gumilang, maka Panji Gumilang dinyatakan sesat. Dan kalau diperhatikan ya dari beberapa yang telah dikatakan oleh Panji Gumilang, dikatakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang sudah beberapa ada di dalam 10 poin dirumuskan oleh MUI tersebut, dan juga sudah ada dalam kitab yang tadi sudah saya baca. Berarti bukan hanya sesat, tapi juga bisa kafir. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami tentang keyakinan Panji Gumilang ini. Dalam penjelasan tersebut sudah jelas ya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan juga keluarga kita, sanak famili kita, juga kerabat kita ya, diselamatkan oleh Allah dan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.